apakah al-muslimun itu adalah an-nas itu maksudnya khusus al-muslimun, atau an-nas itu adalah juga termasuk di dalamnya non-muslim gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks ekonomi ya, muamalah ekonomi gitu kan. Tentu juga kalau kita lihat non-muslimnya harus kita bagi dua ya, orang kafirnya. Orang kafir yang merupakan bagian dari warga negara gitu kan, yang disebut dengan ahli zimah, atau orang kafir yang masuk dalam kategori kafir harfi. Nah, kalau saya melihat sementara itu kan, kalau ahli zimah kayaknya masuk dalam kategori anas tadi. Jadi mereka pun mempunyai hak ya dalam masalah ekonomi, termasuk juga tadi ya sumber daya alam yang masuk kalau dalam kategori milik umum, itu termasuk di dalamnya itu adalah hak yang ada bagi non muslim ya. Karena non muslim pun ahlu zimah selama dia tunduk dan patuh terhadap negara, dia juga punya hak untuk mendapatkan layanan dari negara. Bahkan Umar bin Khattab pernah memberikan dana khusus dari Baitul Mal kan, untuk membantu seorang non-muslim ahlu zimah dari kalangan Yahudi yang sudah tua renta, yang kemudian dia kelihatan mengemis. Itu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin yang lebih umum anas, tapi memang hadis yang satunya juga ada yang menyatakan al-muslimuna, seolah-olah hanya dikhususkan untuk kaum muslimin. Itu ya, Bang Rai, Kang Meja. Ya, baik, siap Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, berapa batasan kuantitas barang tambang yang boleh dikelola individu yang kemudian dikeluarkan rikas? Iya, monggo Ustaz. Jadi kalau kita lihat ya, ini mungkin ya batasan kuantitas ya barang tambang yang boleh dikelola individu. Memang saya temukan batasan secara apa istilahnya itu angka itu saya belum temukan ya, belum temukan di dalam nasyara. Nanti saya coba lihat lagi ya, coba cek lagi seperti apa batasannya secara kuantitas. Tapi kalau batasan secara ekonomi gitu kan, itu adalah ketika tambang tersebut dieksploitasi tidak ekonomis kalau dilakukan dengan teknologi ya yang canggih gitu kan, atau biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan dengan hasil eksplorasinya. Memang kalau jumlahnya itu mungkin nanti ada ijtihad dari khalifah, atau saya cek dulu ya apakah dalam kitab-kitab itu ada penjelasan terkait dengan jumlah tertentu yang boleh kemudian dikelola oleh individu. Karena syariat hanya menyebutkan bahwa kalau tambang itu adalah depositnya kecil, itu boleh dimiliki oleh individu, tapi kalau depositnya besar itu kemudian haram dimiliki oleh individu. Sehingga nanti kalau tadi disebutkan, kalau itu masuk dalam kategori milik individu, ya boleh dimiliki individu, memang di situ ada kewajiban untuk mengeluarkan atau membayar rikaznya. Tapi nanti pasnya saya khilaf, ya kan? Nanti akan kita coba saya cek, gitu kan? Apakah ada batasannya secara kuantitas, gitu kan? Walaupun saya belum pernah baca, itu kan? Batasan kuantitasnya, karena penjelasan terkait dengan hadis itu biasanya itu aja. Kalau tambang itu adalah depositnya sedikit, artinya dia tidak ekonomis untuk dilakukan tambang secara massal, kan? Maka itu masuk dalam kategori milkiyah sardia karena jumlahnya terbatas. Tapi kalau tambang itu jumlahnya besar dan bisa dikelola secara masif, kan? Maka berarti itu masuk dalam kategori milik umum. Nah, tapi berapa jumlah kuantitasnya? Misalnya ya batu bara, apakah misalnya di satu hamparan itu potensinya 1.000 ton misalnya, itu boleh milik individu. Kalau di bawah itu misalnya, di atas itu misalnya milik umum. Nah, ini yang belum saya temukan ya secara kuantitas. Nanti kita akan coba cari ya terkait dengan itu. Ya, baik.
Alhamdulillah. Ini jadi pertanyaan pending ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita mendapatkan jawabannya, Ustaz ya. Ini dari Ustazah atau Ibu Ina ya. Dari Ibu Ina bertanya, bagaimana hukumnya kita membiarkan lahan tak tergarap karena mau digarap belum ada dana? Monggo, Ustaz. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sederhana ya. Yang disebut dengan tanah ngendur, idle land, gitu kan, tanah pertanian, itu sebenarnya kalau ada keseriusan kita pastilah ada upaya gitu kan, bisa gitu kan. Jadi misalnya tanah pertanian, ya kan, ya kalau misalnya tidak mampu, ya kita tanami apa aja gitu kan, yang itu tidak memerlukan modal yang banyak gitu kan. Atau misalnya ya ini ya yang tentu kalau misalnya belum ada dana kan tinggal cari pinjaman gitu kan. Kalau tidak juga cari pinjaman ya ya memang kalau dalam syariat Islam tadi gitu kan tanah yang nganggur itu tidak boleh disewakan, tidak boleh kemudian dibagi hasilkan ya kan. Tapi sebenarnya bisa ditanami apa? Tanami yang sebenarnya di situ ada tanda gitu kan. Ada tanda bahwa tanah itu adalah hidup, bukan tanah mati. Sebenarnya sederhananya sekarang gini gitu kan. Kita punya lahan istilahnya itu minim-minimnya dana, itu kan bisa kita tanami kangkung gitu kan. Bisa kita tanami satu pohon apa gitu kan. Kalau misalnya kebun apalagi mudah gitu kan. Kalau perkebunan, tanah perkebunan kita mudah tanam apa aja, pohon-pohon 1-2 aja gitu kan. Itu bisa kita lakukan dan itu sudah masuk dalam kategori ya saya kira tidak mentelantarkan gitu kan. Karena di situ ada tanda-tanda yang dibutuhkan gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya tanah pertanian ya tadi gitu kan, saya kira ada lah ya biaya yang murah gitu kan, yang bisa kemudian digunakan untuk menanam yang dengan modal yang sangat kecil gitu kan. Itu ya. Kemudian yang kedua, saya kira tadi ya, itu kan ada batasan 3 tahun. Jadi boleh sebenarnya tidak digarap asalkan tidak lebih dari 3 tahun. Nah, tapi bukan direkayasa gitu kan. Jadi misalnya sudah mau masuk ke 3 baru tanami, setelah itu dibiarkan lagi. Nah, itu tentu ini namanya khilah yang terkait dengan ini tentu tidak diperbolehkan ya kan. Tapi kalau saya sih sederhananya sulitlah pada faktanya sebenarnya kalau kita punya keinginan itu nggak mungkin bisa membiarkan lahan itu tidak tergarap. Karena syariat itu sangat sederhana. Yang penting di situ ada tanda-tanda bahwa tanah itu dimakmurkan. Tapi kenapa kemudian aturan ini muncul? Ya biasanya ini untuk yang besar-besar, para konglomerat memang banyak tanahnya. Nah ini yang sebenarnya jadi sasaran, ya kan? Karena saking luasnya, ya bisa aja kemudian tanah itu kemudian ditelantarkan. Nah tapi kalau untuk individu, saya kira ya itu bisa dengan mudah kita atasi, gitu kan? Asalkan di situ ada tanda-tanda bahwa kita memakmurkan, ya, walaupun mungkin hanya nanam kangkung atau ketela pohon misalnya itu kan mudah itu kan kita tanami aja biayanya juga sangat murah dan itu masuk dalam kategori menanami gitu kan memanfaatkan atau tanam pisang misalnya itu juga sangat mudah itu ya barangkali. Tapi kalau memang benar-benar kemudian tidak digarap ya itu tadi kalau 3 tahun dan nganggur kita harus siap ketika tanah itu ada yang memanfaatkan orang lain. Nah itu kalau dalam perspektif syariat kan. Atau misalnya ya udah aja kita berikan aja karena kita mungkin banyak gitu kan tanahnya garapannya ya silakan aja sementara digarap kepada yang lain. Itu juga kemudian lebih baik. Itu ya barangkali ya. Ya, insya Allah. Jadi intinya namanya kalau sudah punya tanah biasanya dihidupkan gitu saja. Kalau misalnya nggak dihidupkan boleh dibangun rumah atau boleh juga dijual. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pada posisi jam 9 lewat. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan di kolom chat kami lihat kosong.
yang mau ngomong langsung, monggo. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan pertemuan malam hari ini. Monggo Bapak Ibu, silakan. Sepertinya tidak ada ini, Ustaz. Oke, Ustaz. Ya, baik. Karena memang tidak ada, boleh di closing, Ustaz. Iya. Saya juga kebetulan ada agenda lagi berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian bedah buku sistem ekonomi Islam. Alhamdulillah malam ini kita nambah lagi satu pokok bahasan, yaitu terkait dengan bagaimana Islam ya menjamin distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Insya Allah besok kita akan rinci lagi ya, minggu depan maksudnya, terkait dengan mungkin tadi beberapa bahasan yang rincinya akan kita bahas secara detail pendalilannya terkait dengan agar harta beredar di tengah-tengah manusia, kemudian larangan menimbun, apa bedanya dengan menabung, gitu kan, dan juga beberapa hal yang mungkin secara teknis terkait dengan masalah distribusi. Itu barangkali mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk menerima ilmu dan sekaligus juga Allah mudahkan juga untuk mengamalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.